Jangan lupa tekan like, subscribe, and lonceng. Selamat datang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli alaihi wa sallim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. A'udzu bi kalimatillahi. Agama tokoh pemuda, wabil khusus pada guru kami Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Atas. Beliau berkenan hadir pada acara pada malam ini, yang insya Allah nanti beliau akan memberikan tausiahnya yang pertama, dan juga sholawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, kepada kita semua yang mesti istiqomah dalam menjalankan risalahnya. Semoga mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Dan langsung saja kita panggilkan guru kita untuk memberikan tausiahnya atau mau'izatul hasanah kepada Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Atas. Falyatafadhal mazkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala Allah subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita di dalam pertemuan malam hari ini di dalam rangka merayakan Maulid Nabi besar. Niatkan apa yang kita hajatkan, Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala niat dan hajat-hajat kita. Dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan di dalam diri kita cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama saya hormati para orang tua, para sepuh, para alim ulama, begitu juga pengurus Masjid Nurul Falah, ya, akhina fillah, saudara Maulana, begitu juga yang lainnya. Kita doakan pengurus Masjid Nurul Falah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka sehat afiat. Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan niat dan hajat-hajat mereka. Amin ya rabbal alamin. Di dalam rangka merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari demi hari, tahun demi tahun semakin semarak di dalam merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semakin sadar bahwa panutan kita, pedoman kita, pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di akhirat. Kita semakin sadar bahwa kita telah jauh dari jalannya Nabi besar Muhammad. Kita semakin sadar sedikitnya sedikit daripada kita mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah menggugah kita untuk selalu mengingat kepada Allah
dan juga berselawat kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya ini susah banget ngafalnya, saya ini nangkepnya susah banget. Giliran sudah saya hafal tapi tidak sampai ke memori saya. Doakan saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengambil ridanya, ini sorbannya. Sorbannya Rasulullah SAW kemudian dilebarin dan Rasulullah mendoakan. Kemudian doanya ditaruh di dalam sorbannya, kemudian sorbannya Rasulullah dilipat. Setelah dilipat, itu sorban ditaruh di kepalanya Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, semenjak saya didoain sama Nabi Muhammad, itu hafalan saya semakin tajam. Dan apa yang Rasulullah katakan, itu langsung saya hafal. Ketika saya hafal, tidak lupa-lupa lagi. Itu Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah satu saat pernah datang kepada Nabi Muhammad. Abu Hurairah bawa 20 butir kurma. Dia bawa kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, doakan korma saya. Ini saya cuma bawa 20 butir korma, doain korma saya biar berkah. Apa itu berkah? Berkah itu sesuatu yang bertambah-tambah, nggak berkurang, bertambah terus. Itu namanya berkah. Kalau kata Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf Bukit Duri, beliau mengutip daripada kalamnya Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Habib Ali tanya, wahai Habib Soleh, berkah itu apa? Kata Habib Soleh mengatakan, berkah itu kenikmatan yang bertambah-tambah. Duit di kantong 20 juta, datang lagi 2 miliar, itu namanya berkah. Yang di kantong aja kagak habis, kemudian datang lagi yang baru, datang lagi yang baru, datang lagi yang baru, itu namanya berkah. Nah, ini Abu Hurairah bawa 20 butir kurma, datang kepada Nabi Muhammad minta doain supaya kormanya berkah. Kemudian didoain sama Nabi Muhammad, diambil satu tuh korma, didoain, ditaruh sebelah sini. Diambil lagi satu, didoain, ditaruh lagi sebelah sini. Sampai 20 butir kurma. Setelah sampai di 20 butir kurma, kemudian kata Rasulullah SAW, wahai Abu Hurairah, korma ini taruh di bejana. Bejana tuh kayak mangkok. Taruh di dalam mangkok, kemudian tutupin, jangan dibuka-buka, kata Nabi Muhammad. Kemudian dia ambil bejana yang besar, ditutupin, itu 20 korma, 20 butir korma yang habis didoain sama Nabi Muhammad dimasukin ke dalam bejana. Kata Abu Hurairah, semenjak korma tersebut didoain sama Nabi Muhammad, itu korma saya masukin tangan saya ke dalam bejana, saya keluarin, saya makan, istri saya makan, anak saya makan. Besok ngambil lagi, keluarin lagi, ada lagi tuh korma, makan lagi, kenyang. Setahun berlalu kagak habis-habis tuh korma. Sampai Rasulullah wafat, itu bejana wasiat Rasulullah jangan dibuka-buka, nggak dibuka-buka sama Abu Hurairah. Abu Hurairah cuma mau ngambil korma, dia masukin tangannya, dia keluarin korma, dia makan. Besok masukin lagi tangannya, dia keluarin lagi, dia makan tuh korma. Sampai zaman Sayyidina Abu Bakar. Itu di zaman Sayyidina Abu Bakar kurang lebih bisa sampai 8 tahun, 7 tahun, nggak habis-habis tuh korma. Sayyidina Abu Bakar Siddiq kemudian diganti lagi dengan Khalifah Sayyidina Umar Ibn Khattab, masih ada. Setiap hari diambilin sama Abu Hurairah tuh korma, yang modalnya cuma 20 butir korma, nggak habis-habis. Zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab 7 tahun beliau menjabat menjadi khalifah, masih tetap tuh korma ada, kagak habis-habis tuh korma. Dan semenjak di zaman Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan Dzunurain, itu terjadi pemberontakan, sehingga rumah-rumah muslimin dijarah-jarahin. Termasuk yang dijarah
adalah bejana yang dimasukkan korma yang telah didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu kata Abu Hurairah, seandainya aja nih bejana masih ada, kagak dijarah, pasti korma tersebut masih tetap ada setiap saya ambil tuh korma di dalam bejana. Itulah kerugiannya Abu Hurairah, kata mengatakan, saya menyesal. Coba yang saya selamatkan yang saya selamatkan terdahulu adalah bejana yang di dalamnya korma pernah didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena memang Nabi Muhammad ini tangannya ini penuh dengan keberkahan, tangannya penuh keberkahan, kemudian lisannya juga penuh dengan keberkahan, sampai-sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas ini orang yang selalu bersama Nabi Muhammad. Ya, Anas bin Malik. Sampai-sampai Anas bin Malik selalu menemani Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad wafat, kemudian datang beberapa orang menghampiri Anas bin Malik. Ini pembesar-pembesar, orang-orang yang punya jabatan datang kepada Anas bin Malik. Kemudian kedua matanya Anas bin Malik diciumin, tangannya Anas bin Malik diciumin sama pejabat-pejabatnya, sambil mereka mengatakan ainan ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil mereka mengatakan ini adalah mata, menunjukkan ke matanya Anas bin Malik, dikatakan ini adalah mata yang pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicium tangannya, dikatakan sambil mengatakan yadan masaha yadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil mereka mengatakan ini adalah tangan yang pernah menyentuh Nabi Muhammad, ini adalah tangan yang pernah salaman dengan Nabi Muhammad, ini adalah tangan yang pernah menyentuh tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai tangannya diciumin, sampai kedua matanya diciumin. Itu dikisahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dulu ada dua orang Yahudi. Dua orang Yahudi ini pemegang betul-betul ajarannya Nabi Musa. Sampai-sampai kedua orang Yahudi ini ingin datang kepada Nabi Muhammad. Yahudi yang pertama ngomong sama temannya, yuk kita ke Muhammad. Katanya Muhammad nih ngaku Nabi. Yuk kita ke sana. Saya mau tanya Muhammad dengan Sab'al Masani. Sab'al Masani ini diajarkan di kitab-kitab terdahulu. Kalau memang Nabi Muhammad tahu jawabannya Sab'al Masani, maka dia seorang Nabi. Datangnya dua orang Yahudi ke Nabi Muhammad. Ditanya, ya Muhammad, apa itu Sab'al Masani? Kemudian dijabarkan oleh Rasulullah SAW tentang Sab'al Masani, begini. Tajubnya orang Yahudi. Dari mana Muhammad bisa belajar? Katanya dia nggak bisa baca, dia nggak bisa nulis, tapi dia bisa tahu semua tentang Sab'al Masani. Tidak ada yang mengetahui kecuali orang-orang yang diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai, kemudian ini dua orang Yahudi mencium tangannya Nabi Muhammad. Enggak, tangannya aja yang dicium, bukan hanya tangannya aja yang dicium, tapi kakinya Nabi Muhammad dicium oleh kedua orang Yahudi tersebut sambil mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu dua orang Yahudi cium tangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad enggak mengingkari, diam aja. Dua orang Yahudi mencium kakinya Nabi Muhammad nggak mengingkari, diam aja. Kalau seandainya perbuatan tersebut perbuatan yang buruk, tentu Nabi Muhammad menolaknya, nggak mau dicium tangannya, nggak mau dicium kakinya. Tapi Nabi Muhammad diam. Artinya diam, maka perkara tersebut diperbolehkan. Ada beberapa orang yang mengatakan nggak usah kau cium tangan ulama, nggak usah kau cium tangan guru, nggak usah kau cium tangan ini, kau cium tangan ini. Ini dasarnya dari mana? Itu dikatakan di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi. Jangan-jangan dia tangannya kagak ada yang cium kali. Makanya
dia larang orang lain untuk cium tangan orang lain. Jangan-jangan tangannya dia kagak ada yang cium. Dia pengen tangannya dicium juga, cuma kagak ada yang cium. Itu Nabi Muhammad SAW. Sehingga di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ini setiap manusia ada unsur tanahnya. Kita ini setiap manusia ada unsur tanahnya karena kita diciptakan dari tanah, dan kelak kita akan kembali ke tanah yang dimana Allah ciptakan kita. Kita nih misalkan diciptakan dari tanahnya Petamburan, nanti kelak kita akan dikuburkan di tanah tersebut karena orang tersebut diciptakan oleh Allah dari tanah yang tempat dia wafat. Oh, ada orang meninggalnya di Jawa Tengah atau di Jawa Timur, dikuburkan di sana. Karena itulah unsur tanah yang Allah ambil ketika menciptakan orang tersebut. Mau ini orang Allah ambil ya dari unsur tanah Petamburan, mau nih ke Eropa, ke Amerika, mau kemanapun, tetap nanti baliknya akan ke situ. Karena itu adalah unsur tanah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada unsur tanah yang paling terbaik. Apa unsur tanah yang paling terbaik? Unsur tanah yang paling terbaik adalah tanah yang menghimpit jasadnya Nabi Muhammad SAW. Ini tanah yang paling terbaik. Di antara tanah Petamburan, tanah Selipi, tanah Palmerah, tanah Tenabang, tanah yang paling baik adalah tanah yang menghimpit jasadnya Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad dikuburkan di Madinah. Dan kedua sahabatnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ini juga diciptakan oleh Allah di unsur tanah yang berdekatan. Karena Sayyidina Abu Bakar dikuburkan di samping Nabi Muhammad dan Sayyidina Umar dikuburkan di samping Sayyidina Abu Bakar. Jadi satu tempat, di situ ada 3 jasad, yaitu jasadnya Nabi Muhammad, kemudian jasadnya Sayyidina Abu Bakar, dan juga jasadnya Sayyidina Umar. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa tanah yang terbaik adalah tanah yang menghimpit jasadnya Nabi Muhammad. Ini tanah yang terbaik, apalagi rahim yang terbaik. Rahim yang terbaik adalah rahim yang mengandung Nabi Muhammad SAW. Adalah rahimnya Sayyidatuna Aminah binti Wahab, ibundanya Nabi Muhammad SAW. Itu rahim yang terbaik. Tanah aja bisa jadi baik, tanah bisa jadi tanah yang terbaik, apalagi rahim. Rahim tersebut menjadi rahim yang terbaik karena mengandung Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang mengatakan, oh ibundanya Nabi Muhammad di surga, ayahnya Nabi Muhammad di surga. Bagaimana ibundanya Nabi Muhammad itu di neraka, ayahnya Nabi Muhammad itu di neraka? Bagaimana di neraka? Sedangkan rahim adalah rahim yang pernah mengandung Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bisa masuk ke dalam api neraka? Jangan-jangan bukan ibundanya Nabi Muhammad yang masuk ke dalam neraka, jangan-jangan ibunya dia yang ada dalam neraka. Bukan ibundanya Nabi Muhammad. Tanah bisa jadi tanah yang terbaik, apalagi rahim menjadi rahim yang terbaik, yaitu ibunda Nabi Muhammad SAW. Makanya Anas bin Malik kemudian menjadi orang yang mulia. Kenapa? Karena berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW, mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad SAW, sehingga sahabat dikatakan di dalam kitab Sahih Bukhari, karena yaktatiluna fi wudu'ih. Rasulullah kalau lagi berwudu, beliau kalau lagi berwudu sengaja sama sahabat, air wudunya berkasnya Rasulullah ditadangin di bawah pakai ember. Jadi setelah Rasulullah wudu, ini air wudunya jatuh ke ember. Setelah Rasulullah selesai berwudu, berdoa, kemudian pergi, ini air bekas wudunya Rasulullah SAW, semua sahabat pada berebutan mengambil air bekas wudunya Nabi Muhammad SAW. Kalau ada sahabat yang nggak dapat, wah udah habis satu ember air bekas wudunya Rasulullah, dia cari sahabat tadi mana tangan sahabat yang lain, tangan yang tadi ngambil di dalam ember, diambil tangan itu sahabat, ditaruh di dadanya biar dapat berkah juga. Inilah Nabi Muhammad SAW yang mempunyai keberkahan, yang kita harus mengikuti jalannya, yang kita merayakan maulid kelahiran beliau pada malam hari ini.
ada sesuatu yang membanggakan Nabi Muhammad. Di samping kita merayakan Maulid Nabi, maka kita juga harus menjadi orang yang dibanggakan sama Nabi Muhammad. Apa? Yang pertama, ikutin sunnahnya. Mulai pakai siwak, mulai selawat kepada Nabi Muhammad, mulai sholat qobliyah, ba'diyah, mulai sholat duhanya, mulai sholat witirnya, sholat 5 waktunya jangan ditinggal, sholat 5 waktunya berjamaah. Ini bisa membanggakan Nabi Muhammad. Ada lagi yang bisa membanggakan Nabi Muhammad, apa? Duduk di majelis ilmu. Di sini Masjid Nurul Falah buat majelis ilmu. Ada malam Selasa, malam Rebo, malam Sabtu dan lain sebagainya. Kalau saya ngajarnya di sini tiap malam Rebo, hari Selasa malam Rebo dari maghrib sampai Isya. Ini bagus banget kalau datangnya, yang datang ke majelis ini segini nih udah bagus banget. Ya. Jadi mudah-mudahan minggu depan tergugah hati kita. Selesai acara dari sini tergugah hati kita. Saya mau membanggakan Nabi Muhammad. Dengan apa? Duduk di majelis ilmu sebentaran, nggak lama. Saya ngajar kagak lama. Cuma dari habis maghrib sampai Isya selesai. Azan Isya selesai, langsung sholat Isya berjamaah, bubar. Nggak lama, tapi nanti engkau akan mendapatkan buahnya, hasilnya di akhirat kelak lebih besar dibandingkan dengan apa yang kita duduk cuma 1 jam atau kurang daripada 1 jam. Hasilnya besar, pahalanya besar. Dan ini bisa membanggakan Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini. Makanya yuk mari kita sama-sama membanggakan Nabi Muhammad. Kita sama-sama dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW supaya kelak satu tujuan kita mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala menebalkan hati kita dan Allah Subhanahu wa taala menggugah hati kita untuk selalu mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW dan menggali tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad supaya tertanam di dalam hati kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma ja'al jamana hadza jaman marhumah wattafargan min ba'dihi tafargan ma'sumah wa la taj'alillahumma fina wala mina wala ma'anan sagian wala matrudan wala mahrumah. Allahumma hadina bil hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wala tuwalina walian siwak wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul. Maulid terusin. Jazakallah khairan kasiran. Terima kasih kepada guru kita Al Habib Muhammad bin Salim Al-Attas yang telah memberikan mau'izatul hasanahnya tentang kemuliaan Nabi kita dan para sahabat. Semoga berguna bagi kita semua. Selanjutnya dilanjutkan pembacaan maulid dan mahlul qiyam oleh tim Hadrah Rodotul Mustafa.